Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan Ketua Kelas Mulyadi untuk memimpin. Semua siap, dan mulai. Selesai. Jadi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu akan absen terlebih dahulu. Silakan yang namanya dipanggil berdiri, ucapkan hadir, dan ucapkan satu buah kalimat motivasi. Oke, Dela, Alvina. Hadir, Bu. Kerjakan dengan lebih dan semangat. Bagus sekali Dela. Selanjutnya, Eka. Hadir, Bu. Berhenti menyalahkan segalanya. Bagus sekali. Melinda. Hadir, Bu. Lakukan apa yang membuatmu bahagia. Good job, Mulyadi. Good job. Nah, lanjut Cindy. Hadir, Bu. Hargai perubahan dalam kehidupan. Ya, terima kasih Cindy. Semoga dengan kalimat motivasi yang sudah kalian ucapkan tadi menambah motivasi kita untuk sukses. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Ya, kita akan kilas balik materi pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat apa itu GLB? Saya, Bu. Ya, Melinda. GLB yaitu gerak lurus beraturan. Good job. Siapa yang tahu persamaan GLB? Saya, Bu. Eka? GLB yaitu V sama dengan S dibagi T. Terima kasih, Eka. Ya, berarti kalian sudah hafal materi kita pertemuan sebelumnya. Ya, perhatikan gambar berikut ya. Gimana caranya supaya mobil ini bisa menyalip truknya? Eka, gimana? Klaksonnya dihidupkan. Saya, Bu. Ya, Bunda. Giginya dinaikkan. Iya, Mulyadi. Kecepatan mobil tersebut. Oke, ya tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Oke, dari apa yang kalian sampaikan tadi, itu tepat sekali nak. Fenomena menyalip inilah yang disebut dengan gerak lurus berubah beraturan, di mana kecepatannya akan berubah. Hari ini nih kita akan belajar tujuannya. Oke, Ibu punya sebuah kasus loh. Yuk perhatikan gambar berikut. Kira-kira setelah direm, akankah anak tersebut tertabrak? Saya, Bu. Ya, Melinda. Tidak tertabrak, mungkin kecepatannya kecil sehingga berhenti sebelum menabrak. Ada lagi yang lain? Tertabrak, Bu, karena jarak mobil dengan anak tersebut terlalu dekat. Ada lagi yang lain? Oh, Saya, Bu. iya. Kalau menurut saya mobil itu berhenti tepat di depan anak itu karena sopirnya mengerem dengan cepat. Ya, sekarang dari apa yang kalian sampaikan, hipotesis tersebut kita simpan. Akan kita buktikan setelah pembelajaran mana jawaban yang paling tepat. Gua akan jelaskan tentang GLBB. Ya, GLBB atau tadi kepanjangan dari gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak yang lintasannya lurus, kecepatannya berubah. Tapi ada satu variabel yang tetap, namanya percepatan. Percepatan itu bisa disebut dengan dua hal. Percepatan itu ketika nilai A-nya positif, dan perlambatan ketika nilai A-nya negatif. Pada GLBB ini ada 5 variabel. Di sini, kalau kalian pahami dari modul yang sudah Ibu sampaikan ke kalian di classroom, sebenarnya GLBB ini punya banyak rumus. Tapi Ibu akan fokuskan menjadi 4 rumus gitu yang bisa kalian pahami. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Benda dikatakan bergerak dipercepat atau diperlambat itu ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh percepatannya saja, tetapi dipengaruhi oleh besar perubahan kecepatan dan percepatannya. Lihat nih, lihat tabelnya. Oke, paham sampai sini? Ya, Lina. Kita lanjut.
Silahkan buka LKPD kalian. Karena kalian sudah duduk secara berkelompok, silahkan dibuka. Sudah di-download LKPD? Good job. Oke, silahkan kalian lakukan percobaan. Ibu kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan percobaan dan hasil analisisnya. Kalau ada yang tidak dipahami, bisa bertanya. Ya, sambil kalian melakukan percobaan, Ibu akan melakukan penilaian ya, baik itu penilaian sikap maupun keterampilan. Jadi, jangan lupa, silakan lakukan percobaan secara berkelompok dan bekerja sama dengan temannya. Ya, Bu. Ya, gimana? Ada yang mengalami kendala? Tidak ya? Sudah selesai kelompok 2? Sudah selesai? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Baik, karena sudah selesai semua, Ibu mau minta kelompok 2 deh yang presentasi, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 2 mewakili untuk presentasi gerak lurus berubah beraturan pada mobil. Hasil percobaan telah kami tulis di sini. Hitung jarak tempuh mobil dari posisi awal hingga akhir. 192,7932. Oke, kelompok sana hasilnya berapa? 192,140. Oke, ya ada beda dikit. Nggak masalah, karena tadi hasil percobaannya beda ya. Ya, berarti sudah mendekati hasil yang sama. Lanjut, sekarang. Gambarlah grafik hubungan kecepatan dan waktu setiap percobaan, jelaskan bedanya. Coba tunjukkan percobaan yang pertama. Oke, sama ya dengan yang Ibu tampilkan. Kalian sama nggak? Coba grafik yang kedua, seperti apa hasilnya? Coba tunjukkan kelompok 1. Oke, kelompok 2. Ya, hasilnya sama. Lanjut, pembahasannya. Grafik hubungan V min T terhadap percepatan dan grafik hubungan V min T pada percepatan keduanya menunjukkan garis linier naik dan turun pada percepatan plus grafik linear naik menandakan terjadinya percepatan pada mobil dan pada grafik percepatan menandakan terjadinya perlambatan pada mobil. Oke, berarti kalau naik itu kalau turun berarti Perlambatan. good job. Tahu kenapa dia grafiknya disebut gerak dipercepat? Karena kecepatannya Bertambah. iya. Kalau yang bawah kecepatannya Berkurang. berkurang. Good job. Lanjut. Sekarang Hitunglah luas area grafik percobaan 1 dan 2, lalu bandingkan hasilnya dengan besar jarak yang dihitung dengan persamaan. Jelaskan analisismu. Jarak pada percobaan 1 menggunakan persamaan 192,140 meter. ya. Sementara luas area grafik percobaan 1 juga 192,140 meter. Berarti sama? Sama. Hal ini menunjukkan bahwa jarak tempuh luas area grafik. Jarak pada percobaan 2 menggunakan persamaan 223,361 meter. Sementara luas area grafik percobaan 2 juga 223,361 meter. Hal ini menunjukkan bahwa jarak tempuh luas area grafik. Oke, berarti jarak tempuhnya sama dengan luas area grafik. Kalian hasilnya sama nggak? Beda, Bu. Bedanya yang mana? Ya, luasnya berapa? 192,140. Iya, hasil yang menggunakan persamaan. 222,361. Coba lihat hasil perhitungannya. Oh, ini 192, hasil perhitungannya ini
Oke. Oh, di sini selipnya nak ya? Iya. Ya, nanti dihitung lagi ya. Iya Bu. Nah, ada selip. Oke, yang keduanya sama ya? Oke, ini sudah sama ya? Oke, ya. Untuk luas area ternyata sama dengan nilai jarak benda. Lanjut sekarang ya ke nomor 9. Apa hubungan antara perubahan kecepatan dan waktu terhadap percepatan benda berdasarkan grafik? Hubungan kecepatan dan waktu akan menghasilkan percepatan yang merupakan garis linier. Bila miring ke atas, kecepatannya besar, semakin miring, percepatannya semakin kecil. Oke, apakah sama? Beda Bu. Hubungan kecepatan dan waktu akan menghasilkan percepatan yang merupakan garis linier. Bila garisnya semakin miring ke atas, maka benda mengalami percepatan. Bila miringnya ke bawah, maka benda mengalami perlambatan. Oke, ya Ibu luruskan. Ketika grafiknya itu naik ke atas, maka mengalami percepatan, gerak dipercepat. Semakin curam gradian grafik tersebut, maka nilai percepatannya semakin besar. Justru kalau semakin landai grafiknya, dia semakin kecil. Oke, berarti untuk kelompok 2 bisa direvisi nomor 9. Silahkan lanjut nomor 10. Apa hubungan antara kecepatan dan waktu terhadap jarak tempuh benda berdasarkan grafik? Ya. Hubungan kecepatan dan waktu terhadap jarak tempuh benda adalah dinyatakan sebagai luas area terbukti pada hasil perhitungan persamaan dan luas. Oke, berarti tadi jarak sama dengan luas. Kelompok 1 gimana? Sama Bu. Sama. Oke, berarti tadi hasilnya sudah tepat. Kalau begitu, apa kesimpulan yang dilakukan dari percobaan? Hubungan kecepatan dan waktu akan menghasilkan percepatan yang merupakan garis linier. Bila garisnya miring ke atas, maka benda mengalami percepatan. Bila miringnya ke bawah, maka benda mengalami perlambatan. Semakin landai kemiringannya, maka percepatannya kecil. Semakin curam kemiringannya, semakin besar. Percepatan luas pada area grafik V min T sama dengan jarak tempuh benda. Gimana kelompok 1? Sama Bu. Good job, tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk hasil percobaan sudah tepat. Oke, terima kasih Eka sudah mempresentasikan hasil percobaannya. Kita balik lagi nih ke kasus di awal tadi, gambar ini tadi. Yuk perhatikan lagi ke depan. Kalau tadi kalian sudah berhipotesis, kalian coba selesaikan kasus ini. Wow, kelompok 1 sudah selesai. Udah Bu. Good job. Gimana kelompok 2? Sudah Bu. Coba kelompok 1 hasilnya apa? 200. Oke, berarti yang C ya. Ya, kelompok 2 gimana? 250. Berhentinya sudah nabrak atau belum nabrak? Setelah menabrak. Jarak yang sebenarnya ternyata 250 meter. Berarti jawaban kelompok 2 yang tepat. Oke, give applause. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa ya? Hubungan kecepatan dan waktu akan menghasilkan percepatan yang merupakan garis linier. Bila garisnya miring ke atas, maka benda mengalami percepatan. Bila miringnya ke bawah, maka benda mengalami perlambatan. Semakin landai kemiringannya, maka percepatannya kecil. Semakin curam kemiringannya, semakin besar. Percepatan luas pada area grafik V min T sama dengan jarak tempuh benda. Jadi gimana perasaan kalian? Senang Bu, Kenapa? karena dapat belajar hal virtual. Ada lagi? Seru. Kalau begitu, Ibu sudah siapkan soal formatif. Itu bisa kalian kerjakan paling lambat besok ya, jam 7.30. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang gerak jatuh bebas. Sebagai penutup, Ibu mau ucap lagi nih. Halo, halo. Hai. Halo. Halo, hai. Halo. Oke, ya terima kasih. Ibu rasa cukup pembelajaran hari ini. Ketemu lagi pertemuan berikutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.